Kita lanjutkan Ibu ya. Kita lanjutkan kemarin Allahu Akbarnya udah khusyuk belum Bu? Insya Allah ya. Pertamanya ya. Begitu pulang hilang lagi ya. Nah, nggak apa-apa Ibu. Ya, nggak apa-apa. Paling tidak kita udah tahu arahnya. Nah itu karena memori kita ini. Kalau yang awal biasanya itu lekatnya paling atas, maka dia begitu dikasih penjelasan dia cepat. Tapi nanti dia akan mengendap memori itu, akan turun diisi sama yang lain. Nah yang lain nantinya akan susah kita mengaksesnya lagi. Nah karena itulah khusyuk itu sebagai sarana untuk berlatih. Apa nurun tangannya lama-lama ya Ustaz? Oh enggak. Gini Bu, ya gini, ya. Ini harus dilatihnya di luar sholat, gitu. Kalau waktu sholat nggak bisa. Waktu sholat itu udah jadi, terima jadi. Jadi sebelum sholat, di luar sholat, makin sering berlatih, makin cepat waktu sholatnya. Ya, gitu. Jadi dilatih untuk apa? Untuk mengungkap. Nah karena itu sebelum sholat sudah dapat khusyuk. Makanya takbir Allahu Akbar mulai dihidupkan. Memorinya dihidupkan ya seperti kita itu dihidupkan gitu. Terus sampai dia wudhu ke bawah tuh. Ke bawah. Nanti pada saat takbir, ininya udah memorinya udah di atas. Ya maka dia tergantung berlatihnya. Kalau dia berlatihnya tidak ada maka kan susah. Rumusnya gitu. Saya Ibu satu hari itu latihannya paling tidak tengah malam itu antara 1 sampai 2 jam. Saya yang udah bertahun-tahun. Ya kenapa? Karena itu supaya mudah. Ya karena itulah saya bilang sholat khusyuk itu di dalamnya ada istiqomah, ada kesabaran, ada jihad. Ya karena itu nggak mudah di dalam diri kita ungkap. Tapi ibu-ibu perlu bersyukur kita udah punya jalan, udah tahu, cuman tinggal ngulang supaya jadi memori aktif. Nah nanti dalam perjalanannya seberapa kita dapat sebegitu nggak apa-apa, tapi sudah mulai khusyuknya tuh diusahakan. Ya, nanti dia seperti ini, paham ya? Nah, jadi kita tidak akan pernah lagi kita nggak khusyuk, walaupun seberapa dapatnya, itu yang penting. Jadi dia semakin banyak berlatih akan semakin khusyuknya semakin bagus, semakin keyakinannya semakin tinggi, khusyuknya semakin bagus. Nah, khusyuk itu begitu, dan itu berjalan seumur hidup. Jadi begini. Jadi dia jalankan saja, cari kehusuan, usahakan terus menerus. Jangan persoalkan saya dapat seberapa. Jangan. Syukur dapat 10, syukur dapat 4 rakaat, syukur 3 rakaat, syukur 1 rakaat, syukur di tengah-tengahnya bolong. Tapi kalau dia terus menerus akan semakin baik. Ya. Jadi targetnya Ibu kehusuan ini tahun lalu, ya. Tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu gitu. Jadi dia tahunan, ya bulanan tahunan tuh. Jadi nanti akan begitu. Jadi kalau dia terus bertahun-tahun semakin sempurna. Terus seperti itu. Tapi betul khusyuknya itu yang penting. Ya yang penting itu betul khusyuknya itu sesuai dengan Al-Quran, itu yang paling penting. Karena cari itu aja susah. Ya. Nah sekarang ibu-ibu kita melangkah kepada pengenalan kepada diri. Artinya apa? Pada saat kita dengar Allahu Akbar kemarin tuh sudah ada memorinya, tinggal ngulang, ingat lagi, ulang. Terus nanti pada saat hayya 'alas shalah, baik ininya bacanya apa? La haula wala quwata illa billah. Itu artinya apa? Kita mendudukkan diri kita sebagai hamba Allah yang la haula wala quwata illa billah. Maka ketemu tuh kita makhluk di hadapan yang maha kuasa, yang maha besar.
makhluk ini la haula wala quwata illa billah. Maka kita sujud, ketundukan kita di hadapan Allah, ketundukan yang sebenar-benarnya ketundukan. Ya, itu kan udah belajar kemarin-kemarin, ya. Makanya ini belajaran ini berangkai, ya berurutan berangkai, karena nanti pemahamannya harus penuh. Ya, nah hari ini kita mengerti betul siapa sih diri kita ini, supaya kita ini benar-benar mengakui, menginsafi dan meyakini siapa Allah dan siapa kita. Kalau sekarang mungkin kita pikir, wah kita ini kan makhluk, ya makhluk, tapi kan kita juga bisa ini, bisa itu, bisa ini, nah gitu. Ya, di hadapan Allah kadang-kadang ya semaunya aja gitu, nggak menyadari, nggak menginsafi siapa diri kita di hadapan Allah nih. Nah, itu yang kita bangun hari ini. Karena itulah kita harus mengawali dengan pengenalan terhadap diri kita. Ya, pengenalan terhadap diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita mengerti betul siapa sih diri kita ini. Ya, nah ini pengenalan terhadap diri. Nah, kita akan tanyakan, kira-kira kita perlu nggak kenal diri? Perlu nggak, Bu? Perlu, ya. Kalau kemarin kita udah kenal kemahabesaran Allah, kenal peran Allah, ya. Sekarang kita perlu kenal diri kita. Ya, kenapa perlu, Ibu? Kenapa sih kok perlu kenal diri kita? Pak Lukman, apa perlunya kenal diri? Kan kita udah kenal Allah, udah cukup. Betul nggak, Bu? Betul, ya. Iya. Kenal Allah betul. Iya, kenal Allah betul. Maka kita nggak perlu kenal diri. Oh, harus. Iya. Biar bisa menyesuaikan diri. Iya. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa sih kita perlu mengenal diri kita? Nah, kira-kira kenapa? Kok perlu itu gitu? Perlu, tapi kenapa? Menyadari ya, menyadari diri. Menyadari diri seperti apa itu? Misalnya supaya kita nggak sombong. Supaya kita nggak sombong, menyadari diri nggak egois, supaya nggak sombong, itu salah satunya. Ada lagi? Kenapa sih kita perlu kenal diri? Supaya tahu kekurangannya. Supaya tahu kekurangan diri kita. Nah, betul ya? Oke, 2. Ada lagi. Kenapa sih kita perlu kenal diri? Kenapa? Pertanyaannya gampang nggak, Bu? Gampang. Jawabnya susah. Nah, padahal cuma jawab. Kenapa sih perlu kenal diri? Kita ya. Dia tahu kebutuhan kita itu apa. Supaya Tahu kebutuhan diri. dan supaya tahu kebutuhan diri itu apa. Boleh. Oh, bayangin, itu udah berapa lama, Bu? Tahu. Ya, sekarang nih hidup berapa lama sampai sekarang nih? 58 tahun. Oh, 58 tahun. Nah, pertanyaan kenapa sih kita perlu mengenal diri? Seharusnya udah lancar ya. Iya, betul. Karena udah tua kita. Kalau anak-anak ditanyain susah, tapi udah segini ditanya, kenapa kita perlu kenal diri kita? Jawabnya susah ya. Tuh, lantas ngaji selama ini ngapain aja, Bu? Agar lebih mengenal siapa pencipta kita. Agar lebih mengenal siapa pencipta kita. Ya, boleh. Terus siapa lagi, ayo? Sebanyak-banyaknya. Agar mengetahui betapa kecilnya kita. Agar mengetahui betapa kecilnya kita. Apa lagi, Bu? Supaya mempersiapkan diri untuk kembali ke Allah. Supaya mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah, harus kenal diri, Bu ya. Harus kenal diri tuh. Kalau nggak kenal diri, nggak bisa mempersiapkan diri. Oke, ada lagi? Ada lagi, Bu? Baru 6. Sebanyak-banyaknya nih kita, karena biar mantap. Ya, biar mantap. Umur udah segini, satu aja nggak tahu pertanyaan itu jawabnya, kan bingung kita. Ngaji udah lama kan. Kenapa sih baru kenal diri? Kita bingung. Kita sebagai manusia bisa merendah diri. Supaya kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, tadi supaya nggak sombong, sekarang supaya bisa merendah diri. Apalagi? Menyadari ketergantungan kita. Menyadari ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Oke, udah cukup segini, baru 8. Nanti cari lagi. Menyadari betapa banyaknya dosa kita. Menyadari betapa banyaknya dosa kita. Ya, supaya kita mudah memperbaiki diri. Betul ya? Dan banyak cari lagi, Bu.
Ya, sekali lagi, kenapa kita perlu kenali diri kita? Karena nanti ya, itu ada belajar tentang pengenalan tentang diri kita secara penuh. Mulai dari penciptaan, untuk apa diri kita ini, bagaimana peran Allah pada diri, bagaimana perjalanan hidup kita, itu pelajaran panjang. Ya, dan itu spesifik untuk pengenalan terhadap diri. Ya, mudah-mudahan kalau panjang umur kita masih terus. Jadi nggak masih banyak ilmunya ya. Nah, ditanya awalnya dulu kan, kenapa sih kenal diri? Itu dulu ya. Ya, mungkin boleh ditambahin supaya tahu diri. Ya. Iya. Karena banyak orang yang nggak tahu diri, Bu ya. Betul ya? Banyak nggak? Banyak nggak tahu diri. Kenal Tuhan tapi nggak kenal diri. Tahu siapa Tuhan tapi nggak tahu Diri sendiri. Nah, nggak tahu diri. Betul nggak? Betul. Banyak nggak yang kayak gini? Nah, Bah, itu kita jangan sampai tergolong orang yang nggak tahu diri. Nggak tahu diri, lu siapa sih lu nih? Nah, gitu. Betul ya? Nah, gitu. Saya kasih contoh begini, ya. Saya kasih contoh. Kita kenal Tuhan. Tuhan tuh maha hebat, Tuhan tuh maha besar, Tuhan tuh maha ini, alam semesta dan seterusnya, maha raja, maha kuasa. Kita tahu. Tapi kita nggak tahu diri. Nah, saya kasih ibarat begini. Nah, ada seorang pembantu dari kampung. Dia pengen cari kerjaan. Yang dicari orang kaya, orang miskin, Bu? Orang kaya. Yang dicari orang kaya kan? Nah, dia cari. Oh, ketemu, wah ini paling kaya nih. Dia tahu dia orang kaya. Tandanya dia tahu, rumahnya bagus, prakarangannya luas, ininya bagus, mobilnya banyak, ya. Terus bapak-bapak mungkin istrinya kaya, belum tentu ya itu ya. Ya saya cuma nanya, istrinya satu gitu jawab gitu, ya kan? Ya kan? Nah, jadi ini kan itu begitu dia. Jadi dilihat, dia kenal deh. Wah, Tuhan saya hebat. Bagusnya kalau gitu saya ngelamar kerja ke tempat dia. Nah, gitu ceritanya. Nah, kemudian supaya apa kita ngelamar kerja? Kan supaya diterima. iya. Ya kan, supaya diterima, karena ini yang kita tuju. Kita tahu siapa Tuhan kita ini. Dia orang kaya, dia banyak duit, nanti gaji kita juga besar, dia membutuhkan karyawan dan seterusnya. Maka datanglah dia ke rumah orang kaya ini, ada pagarnya. Begitu dia datang, pagarnya digedor-gedor itu, gedor-gedor supaya orang keluar. Habis digedor-gedor, ya gedor-gedor kasar lagi. Digedor-gedor gitu. Kaget orang di dalam, kan keluarga yang punya tuh. Begitu keluar, ini siapa nih? Langsung dia bukain pintu, mau apa nih orang nih? Pengen tahu lah apa sih gitu. Langsung aja masuk dia ke dalam. Oh, tuannya masih di luar, masuk ke dalam. Duduk, angkat kaki dia, angkat kaki di meja tuh, ya. Nah, si tuannya ada di situ. Terus apa dia bilang? Saya tahu Tuan, Bapak Ibu ini orang kaya. Saya tahu orang hebat. Nih, saya tahu, saya puji. Bagus, saya puji, bagus. Tapi kakinya ke atas, kakinya naik ke atas meja, ya. Oh, puji begitu. Nah, terus dia bilang apa? Saya mau kerja di sini. Diterima nggak? Lah, kenapa? Lagu banget ya. Kenapa? Kenapa belagu banget? Kenapa kita tolak dia? Ujungnya karena dia nggak tahu diri. Itu orang tahu siapa tuannya itu memang kaya, memang banyak duit, memang banyak. Cuman dia tidak tahu diri. Diterima nggak, Bu? Ya, jadi kalau kita hanya belajar kemarin mengenal Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, Allah yang maha hebat, Allah yang maha segalanya, kita nggak belajar mengenal diri, maka kita nggak tahu diri. Bagaimana Allah menerima? Betul ya? Nggak tahu diri kita. Nah, karena itu perlu nggak kenal diri? Perlu, supaya tahu diri kita ini siapa sih.
peran Allah pada diri kita seperti apa sih? Siapa sih kita ini? Ya, supaya apa? Supaya amal kita diterima. Nah, kalau enggak kayak tadi itu, ya. Nah ini banyak yang cerita tentang Allah Maha Besar, tapi nggak tahu diri. Makanya karena dia nggak tahu diri, sholatnya juga susah khusyuknya. Nggak sadar siapa sih dirinya nih. Nah gitu. Nggak sadar bagaimana sih dirinya itu nggak punya apa-apa, nggak sadar. Waktu menghadap Allah sebut aja Allahu Akbar, tapi pada saat nyebut Allahu Akbar itu nggak tahu diri. Jadi kalau nggak tahu diri, tentu kekhusyukannya pun berbeda. Nah, karena itulah hari ini kita kenali diri kita. Kita kenali peran Allah pada diri kita. Supaya apa? Supaya kita lebih sadar, lebih insaf, lebih tahu diri di hadapan Allah Ta'ala. Nah itu kajian kita hari ini, sehingga kekhusyukan dalam salat kita, keinsafan kita betul-betul terbangun pada saat salat itu. Ya paling tidak ini kesadaran kita terbangun. Nah kita baru orang yang tahu diri. Ya karena itu ibu-ibu, ilmu tentang sholat khusyuk itu nggak sederhana ya. Tuh kemarin kan pokoknya saya minta jelasin aja Pak Lukman 1/4 jam. Bapak ini udah berapa kali pertemuan nih? Kan belum selesai nih. Tuh bayangkan. Makanya dia khusyuk yang permanen, bukan instan. Ya, kalau kemarin khusyuk instan. Ya, kalau sekarang yang permanen. Kita bangun pembelajaran yang sebenarnya ini. Ya, nah inilah kita belajar hari ini. Maka saya nyebutnya belajar untuk membangun kesadaran diri di hadapan Allah Ta'ala. Ya, kesadaran diri kita yang kita bangun di hadapan Allah Ta'ala. Nah ini hari ini supaya apa? Supaya kita tahu diri. Nah ini tadi ada pertanyaan, saya nggak jelasin semua, cuma satu doang. Ya mengapa kita perlu mengenal diri? Tadi itu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab. Ya. Kalau dijawab semua kelar nggak hari ini? Enggak, masih banyak. Nah itu aja. Nah jadi ini kita coba kita lanjutkan saja untuk membangun kesadaran diri kita. Siapa sih kita ini? Ya. Nah, ini kita harus lihat sambil merenung. Namanya tadabbur tentang diri kita. Ya diri kita ini siapa, kemudian kita merasakan betul. Jadi kalau kita lihat nanti film-film atau apa yang ada di sini, kita rasakan inilah saya yang sebenarnya. Jadi kita tahu, insaf betul kita, kenali diri betul, sadar betul diri kita. Nanti kalau lihat, anggaplah ini diri kita, ya. Nah ini Ibu, kita lihat. Kalau kita lihat, ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu kan biasa kita dengar. Ibu-ibu, kita ini manusia yang diciptakan Allah di dalam rahim kandungan ibu kita itu kayak gini, nggak berdaya apa-apa, nggak punya apa-apa. Allah yang menentukan kita kayak gini. Ya kalau sekarang kita bilang, oh saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini. Dulunya nggak punya ibu. Lihat nggak ada apa-apanya kita. Kita mau jadi orang yang misalnya ada matanya, terserah siapa? Allah. Terserah Allah. Kita mau jadi orang yang idiot, terserah siapa? Allah. Terserah Allah. Kita mau jadi orang yang tidak sempurna, terserah siapa? Allah. Nah waktu itu kita bisa nawar nggak? Nggak bisa nawar aja Bu.
Kalau waktu itu kita menjadi orang yang tunanetra, tunarungu, bisa nggak kayak sekarang nih di sini? Nggak bisa, ibu nggak bakal punya rumah di Pekayon. Ya, nggak bakal ibu. Jadi jangan bilang ini rumah saya karena usaha saya. Ya itu kan setelah Allah kasih kesempurnaan, Allah kasih kecerdasan, Allah kasih kecantikan. Coba kalau nggak ada itu, bisa nggak seperti sekarang? Enggak. Maka dari dulunya juga kita sudah ditentukan sebetulnya oleh Allah ini kayak apa. Bisa nolak nggak ibu? Nggak bisa. Jadi kalau kita lihat, kita tuh nggak punya peran apa-apa dalam diri kita. Karena itulah kita sebut kita inilah haula wala quwata illa billah. Sadar. Kita ini makhluk yang nggak punya daya apa-apa dari mulai awal kejadian kita, nggak bisa nawar, punya hidung. Ya banyak kita lihat orang-orang yang cacat ibu itu sebagai contoh pelajaran pada kita bahwa kita ini manusia la haula wala quwata illa billah. Nggak ada yang bisa disombongin. Ya ibu pinter sekolah, cerdas, itu karena Allah yang kasih. Ya kita punya harta karena Allah yang kasih. Kita ini benar-benar makhluk yang gak ada daya nih ibu. Kayak gini dunia, gak punya apa-apa. Mau jadi apa ke kita, terserah tuh Allah dari awalnya begitu. Kalau kita tahu ini, kita gak akan sombong ibu. Ya gak akan sombong kita itu. Nyata. Nggak ada apa-apanya begini. Tuh kita ingat kejadian kita. Bahkan dulunya kita tidak ada. Tuh ingat itu. Ya, pada saat kita bilang la haula wala quwata illa billah, ya Allah, bahkan saya tidak ada dulunya. Ya Allah Ta'ala yang membuat kita, menjadikan kita. Kita sering lupa asal kejadian kita ini. Makanya kita merasa bisa, merasa cukup, merasa ini, merasa itu. Akhirnya sombong. Sombong bukan hanya di hadapan manusia ibu, di hadapan Allah pun sombong. Banyak orang yang gak percaya kepada Allah Ta'ala. Banyak juga yang melawan kepada Allah Ta'ala. Banyak ibu. Karena nggak sadar siapa dirinya, nggak sadar, nggak insaf dirinya ini dulu seperti apa. Lupa kacang pada kulitnya. Ini awal tuh. Maka kalau kita udah sadar betul, ya Allah, saya mengakui saya ini memang makhluk yang nggak ada apa-apanya, bahkan dulu nggak ada sama sekali. Engkau yang menyusun tubuh saya, Engkau yang menciptakan saya, Engkau semua ya Allah. Karena itulah saya tak berdaya, maka saya memuji Engkau, mengakui kelemahan diri. Maka kita sujud di hadapan Allah Ta'ala. Waktu sholat itu Allahu Akbar, tahu diri. Ini namanya, ya tahu diri kita di hadapan Allah. Maka kalau kita sadar, kita tahu diri, kita abaikan semua yang lain dulu. Ya Allah, saya sekarang ini sholat untuk menyadarkan diri kembali. Nah, untuk membawa keinsafan pada diri, untuk kita tahu diri dan yakin akan kemahabesaran Allah. Makanya sholat khusyuk itu sebagai sarana untuk membimbing diri, melatih diri, dan mendidik diri kita, supaya kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah saat sholat itu. Ya, dan ini kan terus-terusan nih Bu.
Ya terus-terusan ini kita menyadarkan dirinya nggak habis-habis. Subuh kita sholat menyadarkan diri. Ya udah siang kita banyak kerjaan, banyak masalah, udah pada lupa kita itu. Sombong kita mulai tumbuh lagi. Nah maka datanglah dia zuhur. Supaya apa? Supaya ingat, supaya sadar, tahu diri lagi. Makanya disebut aqimis sholata li zikri. Ya, sholat itu untuk mengingat-ingat aku, mengingat-ingat siapa aku, siapa Allah itu, siapa diri itu, bagaimana peran Allah pada diri itu diulang-ulang. Makanya ada Allahu Akbar, ada la haula wala quwata illa billah. Itu diulang-ulang seumur hidup. Coba supaya sadar terus. Pagi subuh sadar, siang udah lupa lagi, zuhur disadarkan lagi. Nah setelah zuhur kerja lagi, lupa lagi, asar disadarkan lagi. Ya, habis saya asar, sibuk lagi, lupa lagi, ingat lagi maghrib. Nah, itu orang yang benar-benar sholatnya itu bisa begitu, Ibu. Ya, dia kesadarannya akan hilang lagi, kemudian diingatkan lagi, itu seumur hidup. Nah ini kita sering lagi sholat aja nggak sadar. Pikirannya kemana? Nah, coba deh, lagi sholat nggak sadar, nggak insaf, coba. Apalagi di luar sholat. Nah ini. Ya karena itulah kita mesti melatih diri, menginsafkan diri terus menerus. Ya kalau badannya kan sholat terus Ibu, rukuk, sujud, terus-terusan kan. Tapi itu sekedar bungkusnya doang, isinya kosong. Jadi karena itulah isinya khusyuk itu. Sedapat mungkin kesadaran siapa Allah, siapa diri kita itu terus dihidupkan. Sedapat mungkin itu dulu. Sehingga khusyuk itu artinya merendah diri, artinya menyadari kelemahan diri, artinya apa? Khusyuk itu betul-betul di hadapan Allah tertunduk, ketundukan. Nah ini khusyuk nih. Nah itu dulu didapatkan. Nah saya menyebutnya ini khusyuk di tahap pertama. Belum lagi bacaan sholat, belum. Ya. Nah itu dulu didapatkan, dicari kesadaran itu, diingat-ingat dulu. Itu nomor satu, khusyuk itu. Udah dapat itu aja udah bagus Ibu itu. Udah bagus. Persoalan arti, makna itu nanti di level keempat. Ya, ada di level keempat masing-masing makna itu. Ibu udah sampai dengan level Al-Fatihah bagus, itu angkanya udah 90. Ya tinggal nambah surat-surat. 90 udah angka yang bagus Ibu. Orang Arab aja belum tentu dapat ini. Kesadaran itu, keinsafan itu. Karena ini nggak mudah. Nah karena itulah dia terus-menerus disadarkan siapa Allah yang maha besar itu. Siapa diri kita ini nggak punya daya. Ya bergantung kepada Allah. Makhluk ini bergantung penuh kepada Allah, nggak ada apa-apanya. Nah dengan itu kesombongan kita semakin hari semakin hilang. Kalau udah kita nggak sombong di hadapan Allah, insya Allah di hadapan manusia juga enggak Bu. Karena berasa mau sombong, oh iya ya saya siapa ya? Gitu, jadi di hadapan manusia juga nggak bisa sombong. Perasaan sombong itu dengan sendirinya hilang. Gitu. Kenapa? Karena udah mulai pagi kita sholat, udah mulai berendah diri penuh. Siang sombong mulai ada dikit, lupa kan? Lupa pada Allah pasti sombong Bu. Duhur, mulai hilang lagi dia. Habis sholat sombongnya ada lagi dikit. Tapi asar hilang lagi dia. Begini terus.
terus lama-lama membekas, dia menjadi jiwa kita. Ya, maka dia akan menjadi seorang hamba Allah yang bagus, akhlaknya bagus. Ini awalnya, Ibu. Maka kita akan berubah akhlak kita. Diawali dengan hilangnya rasa sombong karena melatih kekhusyuan diri. Ya, kita juga belajar agama, pintar agama, nggak akan sombong, Ibu, kan Allah yang kasih. Nah, kita berasa betul. Ya, begini. Nah, inilah yang ditumbuhkan terus. Nah, ini khusyuk tahap pertama. Ya, nah ini terus dihidupkan dalam diri kita. Karena nanti ada tahapan. Nanti saya kasih tahu tuh. Nah, nanti kita sampai ke tahap Al-Fatihah itu bagus nantinya. Tapi memang itu agak banyak berlatihnya. Karena kan tiap hari juga sholat. Tapi yang khusyuk awal ini jangan sampai hilang. Ini hilang, khusyuk hilang. Kalau ini ada, insya Allah pikiran nggak terlalu jauh larinya. Tetap lagi kembali ke situ. Ya, nah ini makanya saya sebut ada betul-betul dia ini ada namanya 6 kegiatan dalam khusyuk. Nah, ya, ada gerakannya sama, bacaannya sama, pikirannya sama kayak gini pikirannya. Waktu sholat tuh Allahu Akbar tuh kayak gini pikirannya, sama dia. Nah, ini yang kita bangunkan, ya, kita bangun. Nanti ada Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dipikirkan sih? Nah, nanti kita coba. Sama nantinya tuh. Maliki Yaumiddin sama. Ya, kalau nggak belajar salat khusyuk, Maliki Yaumiddin yang dibaca, pikirannya sama nggak orang itu? Ya, mana yang satu ke suku, yang satu ke sini. Tapi kalau khusyuk pasti sama. Nah, itulah hikmah sholat berjamaah. Jamaahnya apa? Jamaah pikirannya sama dia. Nanti akhlaknya juga sama bagusnya gitu. Makanya kalau orang udah khusyuk semua dalam sholatnya, nggak ada ribut di masjid, Bu, nggak ada. Nggak ada aja itu. Nggak ada masuk masjid itu ceritain orang lah ini marah lah apa lah gontok-gontok. Nggak ada, Ibu. Asal pengurus masjidnya khusyuk. Beda pandangan, yang ini, yang ini itu, gak apa-apa. Karena kita dari Allah cari hikmahnya, berbagi, enak. Kenapa? Karena khusyuk itu awalnya. Gak ada ribut di masjid, gak ada. Maka sekarang kalau ribut di masjid tandanya kekhusyuan yang belum. Jadi justru yang khusyuk itu, yang nomor 1 itu pengurus masjid, Ibu. Karena itu kan berdampak ke masyarakat. Tapi udah contohnya nggak karuan, Ibu. Belajar akhlaknya nggak betul. Itu jadi masalah di masyarakat. Gini. Ini luas. Ini perkembangannya pengaruh sholat khusyuk dalam kehidupan, pengaruh sholat khusyuk di kebahagiaan keluarga. Nggak ada berantem suami istri, Bu. Suami khusyuk, istri khusyuk, wah damai udah, itu aja nomor 1 tuh, bahagia dapat, Bu. Apalagi anak khusyuk, udah sama dia. Jadi dampak khusyuk luar biasa. Ya, nah kenapa? Karena kita membangun isi sholat itu di dalam jiwa yang akan dia merubah kepribadian menjadi akhlakul karimah melalui sholat. Gak usah kita bilang korupsi, gak usah apa. Di keluarga aja, Bu, damai. Di masjid damai, Bu. Bertetangga damai. Dari khusyuk. Karena dia diulang-ulang, Ibu. Bukan ceramah tuh. Kalau ceramah kan habis ceramahin, oh iya, pulang lupa dia. Tapi kalau sholat khusyuk gak bisa lupa. Kenapa? Karena pagi khusyuk, siang khusyuk, sore khusyuk, terus dia 24 jam sholat tahajud khusyuk, sholat sunat banyak, luar biasa. Ya, maka kebahagiaan keluarga, ya, itu diperoleh dengan kekhusyukan sholat ini. Setelah itu apa, Ibu? Kalau udah tentram damai suami istri, rezeki gampang, Bu. Nanti belajar terapi Qurani kan ada ya, untuk kesembuhan dan rezeki tak terduga. Nanti belajar di situ lagi, lihat. Itu mudah dibuktikan, Ibu.
Ya makanya Islam itu hebat dari zaman Nabi. Begitu orang memeluk Islam dan diajarkan melalui Nabi, itu kesejahteraan dunia meningkat. Bukan hanya sekedar keagamaan, Ibu. Peradaban dunia meningkat karena belajarnya benar, bukan hanya sekedar teori. Kalau sekarang kan teori gitu, teori dicatat, didengar, kemudian diamali enggak. Tanya khusyuk itu apa, kagak ngerti juga kan gitu. Perlu nggak kenal diri? Perlu. Kenapa? Bingung kan gitu. Ini kita, Ibu. Jadi isinya tuh kita nggak dapat. Nah sehingga inilah yang penting dalam praktek itu. Maka pengajian kita disebut dengan mengkaji pengajian akhlak terapan. Jadi terapan itu yang dipakai itu yang sekarang sulit. Makanya banyak juga orang yang udah belajar agama malah ribut dulu, debat dulu, Ibu. Ini debat, itu debat, perasaan dia paling hebat, hujah pakai ayat ke ayat, beda dikit ribut, Ibu. Itu tuh masalah itu. Ya masalah, jadi baru pintar sedikit aja udah rame. Tapi kalau ada usul nggak ada sombong. Kenapa? Ya kalau kita beda pandangan itu nggak apa-apa. Kita belajar dari perbedaan. Oh mungkin dia belum tahu, nah tapi dia gengsi, ya jangan kita ngomong sok tahu, ya kita diam aja. Nanti ada cara. Ya gitu, jadi kita juga ngeliat orang enak, nggak ada hujah, nggak ada ini, mau nyampein satu ayat itu sejuk. Bisa berbagi pengalaman, enak sekali. Itu karena khusyuk itu. Ya, nah ini hubungan kakak dan adik juga enak karena khusyuk dibangun. Suami istri juga, tetangga juga luar biasa karena khusyuk ini. Ya, jadi luar biasa kalau kita sholat khusyuk ini, cuma memang harus dipraktekkan. Ya karena itulah sholat khusyuk ini bukan hanya orang tua kayak kita ini. Justru ini para remaja di nomor 1 seharusnya. Karena dia punya ingatan nanti kan lebih jernih. Kalau kita kan udah apa namanya? Macam-macam gitu ya. Untuk ingat aja susah. Tapi kalau remaja dia ditanam dari sekarang, dia ingatannya kuat. Ya dipraktekkan terus. Kalau udah kayak kita nih, ya udah ingatannya dicampur baur, banyak banget. Ya udah numpuk di sini memorinya tuh udah penuh. Ya kenapa yang aktif tuh gini. Makanya jadi lebih susah. Makanya ini harus berlatih, lebih gigih kita sebagai orang tua. Tapi jangan putus asa, nggak boleh putus asa. Terus kita juga jangan terlalu berharap banyak. Cukup aja kita bisa bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita dapat, dan kita lakukan terus sampai kita mati. Itu aja rumusnya. Ya ingat kemarin kan tentang belajar salat khusyuk seperti nelayan yang kemarin ya? Udah kan ya? Udah aja lakukan itu dan tambah ilmunya. Ini kan ilmunya nih. Ilmunya tambah, kesadarannya tambah, nah terus saja gitu. Ya terus, makanya tidak instan, tapi lama, permanen. Semakin hari sholat kita semakin bagus, akhlak kita semakin bagus, karena tumbuhnya kesadaran dalam diri kita. Nah ini Bu, coba kita lihat ini ya, nih ya. Nanti ayat-ayat Al-Qur'annya Ibu bisa lihat. Ya, Ibu bisa lihat. Ini saya nggak kasihkan nih Al-Quran ini Bu. Ya ini Al-Quran. Nanti suratnya ayatnya saya kasih tahu. Ya karena ini waktu saya pakai ini untuk kepada umum. Pada umum saya nggak kasihkan Quran. Ada yang Kristen, ada yang apa kan? Ya ada yang Kristen belajar ini juga. Karena itu namanya spiritual management dan grand integrity. Saya belajar untuk ngajar training grand integrity di perbankan, di perusahaan-perusahaan sampai ke Malaysia. Nah perusahaan kayak Arun LNG lah itu ya. PT Arun itu kan perusahaan terbesar di Asia. Nah itu direksinya, pejabat seniornya itu semua ikut training saya. Bank Bukopin tahu Ibu ya? Nah Bank Bukopin itu kan besar, itu seluruh direksi dan jajaran kepala divisi di bawah direksi itu semua ikut training ini. Nah jadi saya nggak kasihkan ayat, tapi nanti ayat Al-Qurannya Ibu bisa catat, nanti saya kasihkan ya. Coba lihat ini, renungkan bagaimana keadaan kita mulai dari begini ya, lihat ini. Nah inilah kita ini Bu, nggak ada daya. Nah ini siapa yang mau seperti ini kan?
Bisa aja Bu kita jadi begini Bu, anak kita, cucu kita, ya benar Allah Ta'ala mau. Siapa yang mau? Gak ada kan, tapi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lu dia bisa seperti ini, bisa contoh-contoh, banyak lagi yang lain. Makanya kita nggak bisa sombong di hadapan Allah Ta'ala Ibu, nggak bisa. Dia menentukan apa saja pada diri kita ini, ya Allah Ta'ala. Nah, pada saat kita sholat itu kita ingat betapa nggak ada dayanya kita. La haula wala quwata illa billah. Nah ini yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia yang menyusun tubuhmu. Nanti saya kasih lihat berat berapa, surat berapa. Yang menyusun tubuh kita siapa Bu? Allah. Tuh, nggak punya daya kita itu. Ya, nah ini Ibu-ibu untuk renungan kita ada gambarnya. Kita lihat, kita tahu diri. Tahu diri. Jadi kita merendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Ya, nggak sombong kita. Maka kalau kita nggak sombong, amal kita diterima. Kayak pembantu tadi. Kenapa dia nggak diterima kerja? Karena sombong dan tidak tahu diri. Tuh. Ya. Nah ini yang harus kita tanamkan. Ini menambah kekhusyuan kita. Nah ini coba lihat lagi. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Ibu hina kita ini. Ya, hina banget. Cuman karena sombong lupa di diri. Nah ini ingat lagi siapa kita ini, supaya kita sadar. Ya, nah ini sang saksikan ya. Dan sang ini membentuk jantung. Jantung ini akan terus-menerus berdenyut seumur hidup. Saat kita akan melihat sebuah keajaiban yang nyata. Sel-sel yang berdiri sendiri secara terpisah satu sama lain ini sesungguhnya adalah sel-sel pembuluh darah. Lalu sel-sel ini mendadak mulai bergabung satu sama lain dan membentuk sambungan di antara mereka. Dan sel-sel tersebut membentuk pembuluh darah. Mari kita saksikan pemandangan menakjubkan lagi. Bahwa mereka harus membentuk pembuluh darah dan bagaimana mereka melakukannya. Ini adalah satu di antara beragam pertanyaan yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Sel-sel pembuluh ini akhirnya berhasil membuat sistem tampung yang sempurna tanpa retakan atau lubang padanya. Permukaan bagian dalam pembuluh darah ini mulus, bagaikan terbuat oleh tangan yang ahli. Sistem pembuluh darah yang sempurna ini akan membawa darah ke seluruh bagian tubuh bayi. Jaringan pembuluh darah ini memiliki panjang lebih dari 40.000 km. Ini hampir menyamai panjang keliling bumi. Perkembangan dalam perut sang ibu langsung tanpa henti. Pada minggu kelima, tangan dan kaki embrio mulai terlihat. Benjolan ini sebentar lagi akan menjadi lengan. Beberapa sel kemudian mulai membentuk lengan. Tetapi sebentar lagi, sebagian dari sel-sel ini akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ribuan sel melakukan bunuh diri massal. Bagaimana sel-sel ini membunuh diri mereka sendiri?
sana. Ini jangan dihidupin. Jangan di on. Enggak, tadi nempel gini. Oh di on ya? Hah? Dimatiin, nggak mati deh. Ini Oh, itu yang bukan ini. Naiknya. Oh, ini saya pikir ini kamu. Warna ada leather nih Pak. Hah? Kenapa? Lagi apa dia apa nih? Enggak, nanti Pak, itu untuk saya. Untuk saya. Atau masih Pak? Iya, kan nanti pagi masih dapat. Kalau kita ada orang tuh dibeli. Lupa oh, saya pikir itu. Mic-nya rupanya. Iya. Mati. Hah? Mati. Udah mati, kan? Iya, rupanya itu. Tadi nggak apa-apa kan ya pakai ini? Nggak apa-apa, Pak. Enggak, ditaruh. Yang satu lagi coba. Enggak, ini kan emang ditaruh di depan. Mati tapi mati nyala. Oh nyala. Nyala tadi begini. Oh iya. Dari tadi juga nyala. Dari tadi juga nyala dia. Ya, punya ini nggak bisa. Hah? Oh iya, kok Kabelnya? itu? Ini Kan disambut itu tuh dicabut dulu. udah dipasang lagi. Udah dipasang. Oh, ada hubungannya ke sini ya? Enggak lah. Kabelnya nggak ada hubungan ke situ sebetulnya ya. Iya, sebetulnya nggak ada hubungan kan? Mic-nya kan sendiri. Ini kan beda. Kok bisa jadi hubungan di situ ya? Nggak ada yang goyang. Nggak ada. Oh, rupanya itu ya. Oh, ini nggak bisa dipakai nih. Coba lagi nih. Nah, itu pasangan. Ini pasangan ini. Ini nggak ada hubungannya. Ini ke sana nih mah. Iya. Kalau di kita punya bagus. Ke sana. Tes satu dua tes. Ini udah bagus nih. Matiin dulu. Ya, pakai saya punya aja. Ah iya. Pakai saya punya. Ya, gimana ada kresek dikit ya. Matiin dulu. Ini udah matiin aja nih. Ini yang masalah ini. Nggak pakai itu Pak, ini pakai ini. Tapi ini hidup. Barang suami Baru hidup lagi ya. Tadi dia menyelamatkan diri kayaknya ini. Iya. Kalau gitu saya. punya protek sendiri, Iya, langsung mati. Oh gitu kali ya. Biasanya gitu Pak, kalau alat-alat gini dia punya protek sendiri, langsung mati dulu baru kita on-kan ya. Rupanya begitu dia. Pak Dokter, monggo minum Mas. Ya nggak Bu. Ya nanti aja. Ininya nggak masalah ya. Gimana dari situ tentunya ya. Kaget sampai. Iya, saya juga bingung. Yang mana yang mau dicabut itu masih begitu Masih juga. hidup, ya. Oh, ternyata itu. Ya. Ya, Ibu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tadi cerita tentang prosesnya di dalam tubuh manusia itu. Kita ulang lagi aja ya. Kita ulang lagi ya. Mas Gatot kecil ini. Sang berdatangan dan sang ini membentuk jantung. Ruangannya kecil. Jantung ini akan terus-menerus berdenyut seumur hidup. Saat lagi kita akan melihat sebuah keajaiban yang nyata. Sel-sel yang berdiri sendiri secara terpisah satu sama lain ini sesungguhnya adalah sel-sel pembuluh darah. Lalu sel-sel ini mendadak mulai bergabung satu sama lain dan membentuk sambungan di antara mereka. Dan sel-sel tersebut membentuk pembuluh darah. Mari kita saksikan pemandangan menakjubkan lagi. Kegedean ya. Salah deh. Harus pakai komputer ya. Itu bisa. Bisa. Masih kenceng ya. Nggak apa-apa. Bagaimana sel-sel itu mengetahui bahwa mereka harus membentuk pembuluh darah dan bagaimana mereka melakukannya? Ini adalah satu di antara beragam pertanyaan yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Sel-sel pembuluh ini akhirnya berhasil membuat sistem tabung yang sempurna tanpa retakan atau lubang padanya. Permukaan bagian dalam pembuluh darah ini mulus, bagaikan terbuat oleh tangan yang ahli. Sistem pembuluh darah yang sempurna ini akan membawa darah ke seluruh bagian tubuh bayi. Jaringan pembuluh darah ini memiliki panjang lebih dari 40.000 km. Ini hampir menyamai panjang keliling bumi.
Perkembangan dalam sultan ibu langsung tanpa henti. Pada minggu kelima, tangan dan kaki embrio mulai terlihat. Benjolan ini sebentar lagi akan menjadi lengan. Beberapa sel kemudian mulai membentuk lengan. Tetapi sebentar lagi, sebagian dari sel-sel ini akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ribuan sel melakukan bunuh diri massal. Mengapa sel-sel ini membunuh diri mereka sendiri? Kematian itu memiliki tujuan yang amat penting. Bangkai-bangkai sel yang mati sepanjang garis tertentu ini diperlukan untuk pembentukan jari jemari tangan. Sel-sel lain merupakan sel mati ini. Dari celah-celah kosong terbentuk di daerah ini. Celah-celah kosong tersebut adalah celah di antara jari-jari kita. Tetapi kenapa Liman sel mengorbankan dirinya seperti ini? Bagaimana dapat terjadi? Sebuah sel membunuh dirinya sendiri agar sang bayi dapat memiliki jari-jari pada saatnya nanti. Bagaimana sel tersebut tahu bahwa kematiannya adalah untuk tujuan tertentu? Semua ini sekali lagi menunjukkan bahwa semua sel penyusun manusia ini diberi hukuman oleh Allah. Ya, tuh. Ya ibu-ibu, bagaimana prosesnya itu di dalam perut ya ibu kita, dan itu semua Allah yang menyusun tubuh kita. Ini kita sadari supaya kita lebih paham, tahu diri bahwa peran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita itu betul-betul penuh ya, sehingga gak ada alasan untuk sombong kepada Allah Ta'ala. Ya, ibu-ibu, kita lihat ketidakberdayaan kita. Untuk kita ingat betul-betul masa lalu kita memang gak punya daya apa-apa. Kalau jaga jadi seperti ini juga kita bisa terjadi kalau Allah punya kehendak. Orang tuh bisa aja berubah jadi sakit. Betul ya? Yeah. Makanya nggak bisa sombong kepada Allah Ta'ala tuh. Ya kita bisa berubah setiap saat tergantung maunya Allah. Karena itulah kita harus benar-benar kepada Allah bersyukur. Kita sujud benar kepada Allah. Kita ngakui benar kemahabesaran Allah. Kita ngakui betul peran Allah pada diri kita. Dan betapa kita tidak punya daya apa-apa. Nah kalau kita ingat ini, kita sujud betul di hadapan Allah. Pada saat kita takbir Allahu Akbar, kita tahu betul siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Dan kesadaran ini harus terbangun terus-menerus. Baru hati kita adem, ya kesombongan kita hilang. Baru kehusuan itu muncul, dan itu terus harus kita pelihara. Kita pelihara kesadaran ini ibu. Kita pelihara keinsafan ini supaya kita tidak sombong walaupun kecil di hadapan Allah Ta'ala. Kita tidak lupa diri ya. Nah ini ibu, bagaimana Allah memelihara diri kita. Kalian ini ada jantung ya, punya jantung gak bu? Iya. Punya. Siapa yang melihara jantung kita? Allah tuh. Ya kita ngerasain, ya Allah jantung saya ini terus berdetak. Siapa yang memeliharanya? Siapa yang merawatnya? Allah Ta'ala. Masa kita nggak bersyukur, kita nggak tahu diri, kita lupa diri, lupa kepada Allah Ta'ala. Jantung aja yang merawat Allah ibu. Bagaimana mau sombongnya dari mana? Ya ini terus-menerus kita ingatkan dalam diri kita, sehingga kita betul-betul makhluk yang sujud di hadapan Allah, menghambakan diri ya.
Coba kita lihat. Ya, kita punya jantung, panjangnya ini pembuluh darah nih, ya. Ada pembuluh darah. Ini panjang pembuluh darah itu 40.000 kilometer. Segini nih, pembuluh darahnya 40.000 kilometer. Itu sama dengan keliling dunia tadi itu. Ya begitu panjangnya aliran darah di dalam diri. Itu siapa yang menggerakkan aliran darah tubuh? Allah Ta'ala. Ya, mati jantungnya, matilah kita kan. Tuh, ya 40.000 kilometer. Jantung adalah pompa kecil, ya, yang daya pompanya itu 40.000 kilometer. Hebat nggak Bu? Hebat jantung. Mahal nggak Bu? Nggak bisa diganti dengan apapun. Jadi kalau sekarang kita merasa miskin, kita merasa susah, itu aja jantung yang Allah berikan ini mahal gak itu? Itu aja udah mahal Ibu. Makanya kalau Rasulullah kan bukan soal kaya itu harta, tapi harta itu ada di dalam diri dan merasakan kekayaan itu. Itulah kekayaan. Ya, yang Allah berikan itu dalam diri kita luar biasa. Jadi kita ini udah kaya betul tuh. Pantas nggak kita banyak mengeluh? Nggak pantas. Ya, sedikit ngeluh, lupa bersyukur, nggak tahu di diri. Ini masalahnya. Orang nggak bersyukur tuh karena nggak tahu diri. Nggak sujud karena nggak tahu di diri. Nggak khusyuk karena nggak tahu diri, sama. Ya, karena itu belajar kehusyuan itu ilmunya banyak, bertambah kita terus, kesadaran diri terus, bukan yang instan itu. Yang instan itu bagus ya Bu? Ya. Bagus daripada gitu. Lupa deh Pak. Ya, gitu. Ya, jadi ini Bu, ya, jadi kita lihat. Jantung itu dipompa 100.000 kali sehari. Ya, kalau Ibu beli mesin pompa di mana gitu, yang pompanya 100.000 kali sehari, cepet terusan nggak Bu? Setahun juga udah jebol kan ya? Jebol. Tapi Allah kasih kita 90 tahun tuh masih bagus aja. Kerusakannya dikit kecuali mau dicabut ya. Nah, dicabut itu kan listriknya dicabut baru. Nah, gitu ya kan? Tapi kerja luar biasa. Siapa yang pelihara? Allah Ta'ala. Ya, alat transportasi makanan tuh dibawa oleh darah nih. Nah, sekarang siapa yang berperan memompa jantung? Allah atau kita? Allah tuh. Kita ingat jantung kita nih Allah yang mompain, yang pelihara, yang menghidupkan tuh supaya tetap hidup. Ya, bukan kita kan? Mau sombong apa? Mau sombong apa Ibu? Ya, ini makin kita sadar, semakin kita insaf. Ya, nih, kita lihat usus. Pernah lihat usus nggak Bu? Pernah. Usus siapa? Usus ini belum kan ya? Nah, ini dia kita. Usus ayam. Ya, usus ayam, ya, terus kambing. Nah, kita kan nggak pernah, kayak kira-kira gini nih. Ini di dalam usus ini ada 200 juta pompa mikro ya untuk menyerap sari makanan, 200 juta nih. Ya, ada 3 triliun bakteri di dalam sini nih yang kerja juga untuk memproses makanan itu. Jadi kerja ini di dalam nih Bu, kerja besar nih, kayak pabrik. Ya kerja, siapa yang mengerjakan ini semua? Apa kita, apa Allah? Allah Bu, mau sombong dari mana? Berhenti aja kerja ini, udah mulai deh Bu, mulai sakit perut, ada kanker segala macam. Coba. Ya, yang melihara kesehatan nih Allah Ta'ala, tahu diri. Tuh, kira-kira mahal nggak nih harganya? Waduh, mahal banget Ibu.
kita sadar diri, tahu diri. Ya, nah inilah yang kita hidupkan terus kesadaran ini. Makanya kehusuan itu komponen utamanya adalah kesadaran dan keinsafan serta keyakinan itu. Nggak ada itu, nggak ada khusyuk. Ya, nah ini yang kita bangkitkan sekarang. Siapa Allah Ta'ala? Tuh kemarin udah kita bangkitkan, kita ingat. Siapa diri kita ini sekarang? Ada dua-duanya di dalam diri kita. Nah, baru kita lebih mantep. Ya, lebih mantep. Jadi khusyuknya betul. Bisa nggak belajar hanya 1 jam, Ibu? Nah, baru tahu kan sekarang tuh. Kan baru tahu kan? Tuh, orang pada nggak tahu ini, Bu. Nah, ibu-ibu tugas ini memberitahu kepada orang yang belum tahu. Nanti kita adakan training, kita adakan seperti ini. Jadi kesadaran orang bangkit semua, kesadaran dirinya. Nah, ini tugas ibu-ibu nih menyebarluaskan nanti nih. Ya, tugas ibu. Karena orang nggak tahu ini, Bu, nggak tahu. Jangankan orang biasa, mau balik aja nggak tahu. Mau balik itu setelah tahu begini baru nggak ya. Ya, apalagi orang biasa. Nah, ibu yang menyebarluaskan. Ya, karena itu saya ada beberapa yang saya kasih tahu, brosur saya bagi di beberapa masjid. Itu saya minta supaya dia menghubungi Ibu Nurul, supaya Ibu Nurul ngasih penjelasan, nggak seperti yang Anda duga loh. Itu pelajarannya seperti ini supaya jelas. Nah, ibu-ibu pun menjelaskan ke orang seperti itu. Nanti orang akan dapat khusyuk yang permanen. Ya, kalau dia dapat khusyuk yang permanen yang bagus, nah pahalanya untuk ibu-ibu. Ya, jadi jangan berhenti nih, jangan berhenti. Jangan berhentikan orang banyak yang memerlukan ini dia tidak tahu. Termasuk para dai, para mubalik, dan itu sudah terjadi. Ya, karena kebanyakan kan khusyuk apa sih? Oh, cuma gini doang, cuma ditanya kayak gitu. Ternyata seperti ini. Ya, keinsafan, kesadaran dibangun. Kita lihat paru-paru coba nih. Ya, ada paru-paru di sini. Nah, ini ada jutaan pompa di sini. Jutaan pompa yang memasukkan oksigen. Yang dia kerja kan, berhenti paru-paru, apa yang terjadi? Nah, matilah kita. Dan sekarang pertanyaan, siapa yang menggerakkan paru-parunya? Allah. Ya Allah, Engkau peran Engkau pada diri saya luar biasa, berperan penuh ya Allah. Saya ini selama ini nggak sadar, saya nggak anggap Engkau ya Allah. Padahal Engkau kerja di dalam diri saya, ya kan? Lahuma bisa mawati wa mafil ard. Di kehidupan kerja, di mana kerja termasuk dalam diri kita. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Kita aja yang lupa, nggak tahu diri. Gitu. Jadi kita sadarkan diri kita, bangkitkan diri kita. La haula wala quwata illa billah. Benar nggak itu, Bu? Kata-kata itu benar nggak? Benar, nyata. Ya, jadi itu kita paham betul. Nah, nih. Kita lihat lagi nih, ada otak, Ibu ya. Ini ada otak. Ya, di dalam otak tuh ada 50 miliar sel elektrik. Nah, bahkan ini sekarang 100 miliar sel elektrik di dalam otak itu yang mengatur kegiatan seluruh tubuh kita. Itu elektrik tuh kerjanya lebih canggih daripada elektronik. Elektrik yang ada di dalam pikiran kita itu lebih canggih. Ya, memorinya juga tak terbatas gitu. Kalau otak ini dibikinin satu gedung, yang gedung komputer itu 10 lantai, itu nggak kelar, nggak cukup untuk otak kita. Nah, ini Allah udah buatkan, semua ada di sini. Ya, jadi teknologi yang paling canggih itu otak itu. Paling canggih di otak kita.
Nah sekarang korslet aja sedikit, apa yang terjadi? Bayangin, korslet aja dikit, apa yang terjadi? Ya udah. Elektronik canggih yang sekarang ini dibuat nggak secanggih otak kita itu. Nah barusan aja tuh ada dikit tuh mau di situ. Ya kan? Padahal baru berapa tahun tuh teknologi. Ya, lalu otak kita dipakai terus. Siang malam dipakai terus. Ya, luar biasa nih kerja elektronik di sini. Dia ngerti ini, ngerti itu, bisa membayangkan, bisa menjadi film nggak? Nah, kalau kita diem, ini suka ada film nggak? Di dalam pikiran kita ada kan? Film bayangan, nanti kalau saya pergi haji, gitu kan ya? Pergi haji ini orang lama banget, gitu kan ya? Nunggu 10 tahun, nunggu 20 tahun, nah, gitu kan? Waduh, nanti kalau saya sudah nikah, punya rumah, ada filmnya nggak? Ada kan? Ini gitu. Kalau filmnya bagus Bu. Nah kalau filmnya kurang bagus, aduh jangan-jangan suami saya nih sekretarisnya gitu kan? Ada filmnya nggak itu? Ada tuh. Dia hidup begitu. Dia luar biasa ibu pikiran tuh. Korslet aja dikit, coba apa yang terjadi? Semuanya nggak karuan. Siapa yang memeliharanya ini? Allah itu. Bagaimana kita nggak bisa sujud coba? Allah kerja siang malam, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Ngurusin siapa? Itu ngurusin kita. Kita nggak tahu diri. Suruh nyebut Allahu Akbar dengan sungguh-sungguh aja pikirannya kemana-mana. Ada kecewa sedikit marah pada Allah. Ya, kok saya begini, kok orang lain kok gitu ya, enak jadi dikasih rezeki banyak, kita kok begini. Begitu, Allah jadi kurang lagi. Bilang Allah nggak adil. Hanya gitu. Nah, mungkin kita enggak di sini. Ya cuma kita perbaiki kesadaran kita, keinsafan kita, keyakinan kita perbaiki. Jadi mudah-mudahan kehusuan kita semakin meningkat, kesadaran kita semakin tumbuh. Kita sujud bukan sujud-sujudan, benar sujud lahir batin. Maka kesombongan kita hilang. Nah ini terus diulang-ulang kan? Allahu Akbar lagi, la haula wala quwata illa billah lagi, bismillahirrahmanirrahim lagi, ulang balik gitu. Itu udah 60 tahun kayak gitu, tapi kesadarannya nggak ada, cuman lidah doang. Tahu sih artinya, tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu penghayatannya, nggak tahu mentadaburinya. Nah ini tadabur namanya. Ya karena itu khusyuk itu harus ada tumakninah, tafakur mengerti, tadabur menghayati. Nah ini tadabur namanya. Ya dari kita tahu, kita ingat, kita sadar, kita ulang-ulang. Nanti kalau dari ulang-ulang ada memori kita untuk kesadaran diri kita. Ya, nah inilah memperkuat kekhusyukan dalam sholat kita. Ya, nah ini ibu-ibu, nah ini boleh dilihat kita ini kecil sekali, ya, boleh dilihat nanti nih. The picnic near the lakeside in Chicago was the start of a lazy afternoon, early one October. We begin with a scene 1 meter wide, which we view from just 1 meter away. Now every 10 seconds we will look from 10 times farther away, and our field of view will be 10 times wider. This square is 10 meters wide, and in 10 seconds the next square will be 10 times as wide. Our picture will center on the picnickers, even after they've been lost to sight. 100 meters wide. The distance a man can run in 10 seconds. Cars crowd the highway. Powerboats lie at their docks. The colorful bleachers are Soldiers Field. This square is a kilometer wide, 1,000 meters. The distance a racing car can travel in 10 seconds. We see the great city on the lake shore. 10 to the 4th meters, 10 kilometers.
The distance a supersonic airplane can travel in 10 seconds. We see first around the bend of Lake Michigan, then the whole Great Lake, tens of meters. The distance an orbiting satellite covers in 10 seconds. Long parades of clouds, the day's weather in the Middle West. 10 to the 6th, a 1 with 6 zeros, a million meters. Soon the Earth will show as a solid sphere. We are able to see the whole Earth now, just over a minute along the journey. The Earth diminishes into the distance, but those background stars are so much farther away that they do not yet appear to move. A line extends at the true speed of light. In 1 second, it half crosses the tilted orbit of the moon. Now we mark a small part of the path in which the Earth moves about the Sun. Now the orbital paths of the neighbor planets, Venus and Mars, then Mercury. Entering our field of view is the glowing center of our solar system, the Sun. Followed by the massive outer planets, swinging wide in their big orbits. That our orbit belongs to Pluto. A fringe of a myriad comets too faint to see completes the solar system. Iya, kita ada di mana, Bu? Ada ya. Ya, ada kita kan ya. Nah, itu kita di alam semesta. Ya, nah ini Bu untuk kita bahas. Wah, cendol. Kira-kira warna apa ya cendol? Kira-kira tinggal seberapa cendol saya? Saya nggak peduli apa warna cendol. Saya nggak pernah takut seberapa banyak cendol saya yang tersisa. Yang penting mah seberapa banyak saya mampu bersyukur kepada Allah. Allah yang maha besar, yang telah memberikan peluang kepada saya untuk menikmati dan merasakan rasa cendol. Itu saja adalah nikmat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu, itu betapa kita perlu bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala dan tahu diri kita. Dan hari ini ya, untuk membangun kesadaran diri kita akan peran Allah di dalam diri kita. Karena itu kita tahu kita ini adalah makhluk yang la haula wala quwwata illa billah, ya. Nanti ibu-ibu mungkin karena waktunya nggak cukup, jadi ibu-ibu boleh tulis ya yang kemarin tuh pelajaran nomor berapa itu yang mesti diisi, bagaimana apa yang kita pikirkan, nomor berapa? Nomor 6 ya, la haula wala quwwata illa billah. Nanti ibu-ibu tulis di rumah aja ya, karena waktunya nggak cukup. Tulis di rumah untuk membangunkan kesadaran. Nah sekarang kita latihan tumakninah, tafakur, tadabbur untuk bacaan la haula wala quwwata illa billah, ya. Nah ini
kita latihan. Kita punya waktu ya 5 menit dan 10 menit ya untuk latihan, karena ini akan kita latih terus ya. Ya, kita mulai dengan tumakninah ya. Tumakninah, kita tenangkan pikiran kita, boleh nyender ya. Duduk yang paling tenang supaya kita akan mengarahkan pikiran kita untuk menyadarkan diri dengan tenang ya. Tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita, tenangkan hati kita, kendorkan otot-otot tubuh kita sehingga kita dapat suasana yang tenang, tumakninah yang betul. Terutama otot bahu, otot perut bagian bawah betul-betul dalam keadaan tenang. Kita akan menyadarkan diri kita tahu siapa diri kita, supaya kita sadar dan sujud di hadapan Allah Ta'ala. Betul-betul kita ini makhluk yang la haula wala quwata illa billah, dengan penuh keinsafan, penuh kesadaran. Yang kita sebut nama Allah dalam hati kita, Allah. Allah, tumbuhkan kesadaran kita. Allah, ya Allah, Engkau sangat memahami pikiran saya, ya Allah. Engkau sangat memahami perasaan saya, isi hati saya, ya Allah. Hari ini saya akan membangun kesadaran diri saya, ya Allah. Allah, sungguh saya ini makhluk yang tak berdaya, ya Allah. Saya ini adalah makhluk yang bergantung sepenuhnya padamu, ya Allah. Allah, sejak kelahiran saja, sejak kelahiran saya, sejak penciptaan diri saya, ya Allah, hamba ini adalah makhluk-Mu yang tak berdaya, ya Allah. Bahkan saya awalnya tidak ada, Engkau yang menciptakan. Engkau beri saya penglihatan, pendengaran, dan Engkau yang memeliharanya, ya Allah. Engkau beri saya jantung, paru-paru, semua organ tubuh ini, ya. Engkau juga yang memeliharanya, ya Allah. Mungkin saya selama ini lupa, ya Allah, lupa betapa peran Engkau pada diri saya. Sekarang saya sadar, ya Allah, saya ini makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Saya tahu diri, ya Allah, saya ini makhluk yang la haula wala quwata illa billah, bergantung sepenuhnya padamu, ya Allah. Allah, sadarkan diri kita. Allah, la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah, ya Allah. Saya sujud di hadapan-Mu, ya Allah, karena saya sadar saya, ya Allah,
Saya ini makhluk yang tak ada daya dan upaya. La haula wa la quwwata illa billah. Allah. Terus ulang-ulang bangunkan kesadaran diri kita. La haula wa la quwwata illa billah. Tak pantas saya menjadi orang yang sombong, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Terus sadarkan diri kita. Terus. La haula wa la quwwata illa billah. Terus ulang-ulang. Ya, Ibu selesai. Ya, tarik nafas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, alhamdulillah kita sudah menyadarkan diri kita. Mudah-mudahan kita betul-betul khusyuk duduk dengan sadar diri di hadapan Allah Ta'ala. Ya, ibu-ibu, kalau ada yang mau sharing, silakan apa yang dirasakan. Ya, ini kesadaran tubuh. Ya, menurut tadi. Bu Dinda. Ada yang mau sharing, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelatihan barusan kerja rumah kita sangat terasa sekali. Apa selama ini kita tidak khusyuk hati mengabaikan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita yang ada di dalam diri kita. Hampir setengah abad lebih hidup kita terus memang hati rasa sangat lalanya Allah. Benar sekali nikmat yang telah diberikan, pembayarannya diberikan Allah. Saya pernah diselamatkan Allah saat waktu itu kami tinggi ke Padang, rem mobil jebol di Selayang itu di mana di air mancur aneh itu rem mobil jebol, tapi mobil itu berhenti di batas jalan untuk ke sana, berhenti Pak. Itu saya rasa itu bukan sesuatu yang kebetulan, itu diselamatkan Allah. Jadi itu pun tidak disyukuri dengan khusyuk sholat, karena memang tidak tahu bagaimana cara khusyuk. Kemudian juga saya juga pernah bertugas dari Palembang ke Lahat, saya naik mobil taksi. Pada saat melintasi rel kereta api, itu tiba-tiba taksinya berhenti, gitu, seperti ada yang menahan. Saat berhenti di rel kereta itu, kereta melintasi itu Pak, gitu. Saya rasa itu juga sesuatu yang tidak kebetulan. Ini hal ini belum dibalas dengan rasa khusyuk kepada Allah. Iya. Saya juga waktu di Mekah juga diselamatkan pada saat gempa di Mina. Itu juga sehingga saya juga 3 kali bahwa nyawa saya sudah diselamatkan Allah. Tapi tidak dibalik dengan kekhusyukan sholat. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ibu, kali Ibu? Iwan. Bu, lagi sharing apa yang Ibu rasain tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking banyaknya dosa saya Ustaz. Ya. Kayaknya selama ini saya kurang bersyukur sama Allah. Jadi susah diucapkan Ustaz. Jadi kayaknya kebayang-bayang dosa saya. Saya tidak bersyukur sama Allah. Terima kasih Ustaz. Iya, mesti. Iya. Jadi karena kurang bersyukur, kurang khusyuk, jadi ingat ya. Ada lagi Bu? Ada? Ibu? Ada? Yang cukup ya? Ya, anak-anak juga udah mau ini ya, udah mau sholat. Ya, itu ibu-ibu. Gak ada yang tanya? Gak ada yang tanya ya? Ada? Ya, yang tanya apa ibu? Yang dia ciptakan manusia dari segi barat itu 23 lah. Kalau ada dalam ketiga, Al-Mu'minun ya. Nah ini boleh dicatat ya. Itu 23, surat 23 ya, Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15 ya. Ya nanti dibaca. Terus yang mesti Ibu hayati lagi ya, surat An-Nahl ya, surat An-Nahl
Surat 16 ayat 78. Ya. Ayat 12 sampai 16 atau 15-16 lah. Ya. Terus surat tadi An-Nahl ya. Surat 16 ayat 78. Terus surat Al-Mursalat surat 77 ayat 20. Ya, ini air yang hina tadi. Ya, kalau yang menyusun tubuh kita, beredarnya tadi An-Nahl ayat 78, Al-Mursalat itu ya, surat 77 ayat 20, Al-Mu'minun 12 sampai 16 atau 15 ya. Terus surat Al-Infitar surat 82 ayat 7 dan 8 ya. Terus surat Al-Alaq yang biasa didengar surat 96 ayat 1 sampai 5 ya. Nanti ibu baca sendiri deh itu ya, tapi itu intinya yang tadi itu semua. Nah itu ayat Qurannya itu ya. Nanti dibaca lagi bagaimana peran Allah pada diri ini. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih khusyuk dalam salat ya. Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup kita akhiri. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.